I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tasri dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik kelas B. Di video kali ini, saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Geografi Politik saya, yaitu sebagai tugas akhir dalam semester 2 ini. Tugasnya itu melakukan presentasi dengan tema geopolitik dibuat dalam bentuk PowerPoint. Baik, langsung saya mulai saja. Baik, judul dari PPT saya yaitu Wawasan Nusantara sebagai Konsep Geopolitik Indonesia. Kita lanjut ke poin yang pertama, yaitu pengertian geopolitik. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo, yaitu bahasa Yunani, yang berarti bumi menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik berasal dari kata polis, yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan tea yang berarti urusan politik, bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Kita lanjut ke poin yang kedua, itu bagaimana konsep geopolitik Indonesia. Jadi bagaimana geopolitik Indonesia itu? Konsep geopolitik Indonesia berlandaskan kepada pandangan kewilayahan dan kehidupan bangsa sebagai negara yang sangat luas dengan berbagai keragaman di dalamnya. Indonesia memiliki wawasan Nusantara sebagai dasar pengembangan wawasan nasional. Jadi suatu negara itu membutuhkan geopolitik, gunanya yaitu menentukan pembinaan politik nasional. Hal ini didasarkan oleh kondisi dan situasi geografis dalam mencapai tujuan negara tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan tentunya mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu wawasan Nusantara. Kita lanjut ke poin selanjutnya, tujuan wawasan Nusantara. Jadi tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik, tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik itu Indonesia secara umum tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia itu ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baik, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu tujuan geopolitik ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, geopolitik Indonesia keluar. Jadi tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia keluar yaitu menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Tak hanya itu, bangsa Indonesia juga turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kerjasama serta saling menghormati. Tujuan yang kedua itu geopolitik Indonesia ke dalam. Jadi tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia ke dalam yaitu menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional. Aspek ini meliputi aspek ilmiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaan dan berusaha untuk mencegah serta mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa. Bangsa Indonesia harus terus-menerus mengupayakan terjaganya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu tantangan. Bagaimana tantangan geopolitik Indonesia ini? Tantangannya itu sebagai negara kepulauan dengan seluruh potensi yang baik dan buruknya, tentu perkembangan dunia ini situasinya akan sangat rumit. Keadaan negara-negara tetangganya
sudah seharusnya membicarakan kondisi Indonesia dengan konsep geopolitiknya, karena studi-studi saat ini yang berkembang di Indonesia dan dipergunakan sebagai alat analisis dalam mencermati bahkan mengambil keputusan-keputusan negara tidak lagi mencukupi kebutuhan akan itu. Dengan bentuk keperluan dan penyebaran demografi, bahkan bencana alam Indonesia secara jelas menunjukkan kelengkapan variabel-variabel dalam geopolitik, di mana distribusi kekuasaan dan penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari manajemen kewilayahan dalam negeri, hubungan luar negara, dan garis-garis batas sebagai bentuk pertahanan dan keamanan negara. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu terdapat aspek latar belakang berkembangnya wawasan Nusantara. Terdapat 4 aspek yang melatar belakangi berkembangnya wawasan Nusantara ini. Yang pertama itu terdapat aspek kesejarahan, yang kedua aspek kewilayahan Nusantara, yang ketiga aspek sosial budaya, yang keempat falsafah Pancasila. Jadi itu tadi 4 aspek yang melatar belakangi berkembangnya wawasan Nusantara ini. Jadi bagaimana kesimpulan dari PPT ini? Mungkin dapat diambil kesimpulan bahwa misalnya wawasan Nusantara itu sebagai geopolitik Indonesia merupakan cara pandang atau suatu bangsa terhadap tanah air mereka beserta lingkungan yang terdapat di dalamnya. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sendiri merupakan salah satu latar belakang filosofi wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri mereka dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.